Kebutuhan susu olahan di Indonesia baru bisa dipenuhi dari dalam negeri sebesar 32%. Sisanya sebesar 68% masih harus diimpor. Jumlah kebutuhan susu tersebut bisa meningkat setiap saat. Sementara jumlah peternakan sapi perah di Indonesia tidak mengalami perkembangan berarti. Mencermati kondisi ini, tampaknya bidang usaha peternakan sapi perah masih menjanjikan. Untuk memulai budidaya sapi perah, langkah pertama yakni membuat kandang. Kandang dibuat dalam bentuk ganda atau tunggal, tergantung dari jumlah sapi yang dimiliki. Pada kandang tipe tunggal, penempatan sapi dilakukan pada satu baris atau satu jajaran. Sementara kandang yang bertipe ganda, penempatannya dilakukan pada dua jajaran yang saling berhadapan atau saling bertolak belakang. Di antara kedua jajaran tersebut, biasanya dibuat jalur untuk jalan. Lantai terbuat dari tanah padat atau semen dan mudah dibersihkan dari kotoran sapi. Lantai tanah dialasi dengan jerami kering sebagai alas kandang yang hangat ataupun dengan karpet. Lantai kandang juga harus tetap bersih guna mencegah timbulnya berbagai penyakit. Ukuran kandang yang dibuat untuk seekor sapi jantan dewasa adalah 1,5 x 2 meter atau 2,5 meter x 2 meter. Sedangkan untuk sapi betina dewasa adalah 1,8 x 2 meter. Dan untuk anak sapi cukup 1,5 x 1 meter per ekor. Sementara dengan tinggi atas 2 hingga 2,5 meter dari tanah. Lokasi pemeliharaan dapat dilakukan pada dataran rendah hingga dataran di atas 500 meter dari permukaan laut. Agar hasil susu dapat maksimal, pemeliharaan bibit merupakan kunci utama. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bibit sapi perah betina dewasa adalah produksi susu tinggi, umur 3,5 hingga 4,5 tahun dan sudah pernah beranak, berasal dari induk dan pejantan yang mempunyai keturunan produksi susu tinggi. Bentuk tubuhnya seperti baji, matanya bercahaya, punggung lurus, bentuk kepala baik, jarak kaki depan atau kaki belakang cukup lebar serta kaki kuat, ambing cukup besar, pertautan pada tubuh cukup baik. Apabila diraba lunak, kulit halus, vena susu banyak, panjang dan berkelok, puting susu tidak lebih dari 4, terletak dalam segi 4 yang simetris dan tidak terlalu pendek, tubuh sehat dan bukan sebagai pembawa penyakit menular, dan tiap tahun beranak. Sementara calon induk yang baik antara lain berasal dari induk yang menghasilkan air susu tinggi, kepala dan leher sedikit panjang, pundak tajam, badan cukup panjang, punggung dan pinggul rata, dada dalam dan pinggul lebar, jarak antara kedua kaki belakang dan kedua kaki depan cukup lebar, pertumbuhan ambing dan puting baik, jumlah puting tidak lebih dari 4, dan letaknya simetris, serta sehat dan tidak cacat. Untuk mengejar produktivitas ternak yang tinggi, diperlukan perbaikan lingkungan hidup dan peningkatan mutu genetik ternak yang bersangkutan. Bibit yang baru datang harus dikarantina. Kemudian bibit diberi minum air yang dicampur garam dapur, ditempatkan dalam kandang yang bersih dan ditimbang serta dicatat penampilannya. Pakan yang baik akan sangat menentukan produksi susu. Pakan yang diberikan petani di wilayah Kaliurang berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan yang diberikan berupa jerami padi, pucuk daun tebu, lamtoro, alfa-alfa, rumput gajah, rumput benggala atau rumput raja. Hijauan diberikan pagi dan siang hari setelah pemerahan sebanyak 30-50 kg per hari per ekor. Pakan berupa rumput bagi sapi dewasa umumnya diberikan sebanyak 10% dari bobot badan dan pakan tambahan sebanyak 1 hingga 2% dari bobot badan. Sapi yang sedang menyusui memerlukan makanan tambahan sebesar 25% hijauan dan konsentrat dalam ransumnya. Hijauan yang berupa rumput segar sebaiknya ditambah dengan jenis kacang-kacangan. Sumber karbohidrat berupa dedak halus atau bekatul, ampas tahu, gaplek dan bungkil kelapa, serta mineral sebagai penguat yang berupa garam dapur dan kapur.
Pemberian pakan konsentrat sebaiknya diberikan pada pagi hari dan sore hari sebelum sapi diperah sebanyak 1 hingga 2 kg per ekor per hari. Selain makanan, sapi harus diberi air minum sebanyak 10% dari berat badan per hari. 1 ekor rata-rata menghasilkan 10 liter dengan harga rata-rata 6.000 per liter, berarti sehari menghasilkan 6.000 kali 10 berarti 60.000. Kemudian biayanya mulai dari konsentrat, rumput, dan tenaga, kemudian yang lainnya kita hitung itu sekitar 30.000, sehingga per ekor menghasilkan kurang lebih 30.000 per ekor. Artinya per ekor per bulan rata-rata sekitar 900.000. Selain dari itu adalah anaknya, dan tiap induk dikejar tiap tahun beranak, dan kita piara 4 bulan, kita jual kira-kira harganya 10 juta, berarti 10 juta dibagi 12 sekitar 800-an. Kalau kita kalkulasi antara susu dan anak, per ekor sapi induk menghasilkan 1.700.000 per bulan per ekor. Itu keuntungan dari sisi susu dan pedet. Kemudian yang lainnya tidak usah dihitung, itu sebagai hasil bonus kelebihan. Di samping pemeliharaan utama adalah pemberian pakan yang cukup dan berkualitas, juga menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak yang dipelihara. Air minum yang bersih harus tersedia setiap saat. Tempat pakan dan minum sebaiknya dibuat dari luar kandang tetapi masih di bawah atap. Tempat pakan dibuat agak lebih tinggi agar pakan yang diberikan tidak terinjak-injak atau tercampur dengan kotoran. Sementara tempat air minum sebaiknya dibuat permanen berupa bak semen dan sedikit lebih tinggi daripada permukaan lantai. Sediakan pula peralatan untuk memandikan sapi. Sapi perah mulai dapat dikawinkan pada usia 18 bulan dengan masa kebuntingan 9 bulan. Sapi perah mulai diperah setelah melahirkan hingga jangka waktu 7 bulan. Sebelum dilakukan pemerahan, sapi harus dimandikan terlebih dahulu agar kotoran yang menempel pada tubuh sapi tidak tercampur susu. Pada pagi hari sebelum diperah, setelah dimandikan, ambing dibersihkan dengan menggunakan air panas. Sementara untuk menghindari lecet pada ambing sewaktu pemerahan, terlebih dahulu ambing diolesi dengan menggunakan minyak kelapa. Pemerahan dilakukan 2 kali, yakni pagi sekitar jam 5 dan sore jam 2. Untuk mencapai tingkat produksi yang tinggi, maka pengelolaan dan pemberian pakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan ternak, di mana minimum pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak diusahakan sekitar 3,5 hingga 4% dari bahan kering. Usaha peternakan sapi perah keluarga memberikan keuntungan jika jumlah sapi yang dipelihara minimal sebanyak 6 ekor, walaupun tingkat efisiensinya dapat dicapai dengan minimal pengusahaannya sebanyak 2 ekor, dengan rata-rata produksi susu sebanyak 15 liter per hari. Upaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pembudidayaan sapi perah dapat juga dilakukan dengan melakukan diversifikasi usaha.